Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Isriana Syifatua Samu. Di sini saya ingin menjelaskan praktikum gelombang bunyi dengan tema mengukur tingkat kebisingan pada motor menggunakan sound meter. Di sini saya menggunakan 3 motor yang berbeda, yaitu motor Beat, motor MX King, dan motor Vespa Kopling. Untuk standar kompetensi, yang pertama, memahami konsep gelombang bunyi yang ada di sekitar kita. Menganalisis suatu gejala tingkat kebisingan pada motor menggunakan sound meter. Selanjutnya, kita memasuki dasar teori gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang gentaran mekanis dalam udara atau benda padat yang masih bisa ditangkap oleh telinga normal manusia dengan rentang frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena kerapatan dan perenggangan dalam medium gas cair atau padat. Cepat rambat bunyi gelombang dapat bergerak melalui zat padat, zat cair, dan gas, tetapi tidak bisa melalui vakum dikarenakan tempat vakum tidak ada partikel zat yang akan mentransmisikan getaran. Kecepatan bunyi di udara itu bervariasi, tergantung temperatur udara dan kerapatannya. Apabila temperatur udara meningkat, maka kecepatan bunyi akan bertambah. Semakin tinggi kerapatan udara, maka bunyi semakin cepat merambat. Cepat rambat bunyi di udara bergantung pada jenis partikel yang membentuk udara tersebut. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Seperti yang digambar di sini, sudah dijelaskan persamaannya. Unsur bunyi dan pemanfaatan gelombang bunyi terbagi menjadi 4. Yang pertama, tinggi nada bunyi. Semakin banyak jumlah getaran yang dihasilkan dalam suatu selang waktu tertentu, bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi nari. Yang kedua, kuatnya bunyi. Kuat bunyi yang dihasilkan bergantung pada amplitude atau simpangan getaran. Semakin besar simpangan, maka kuat bunyi yang dihasilkan semakin kuat. Ketiga, warna bunyi. Warna bunyi merupakan bunyi khas yang ditimbulkan oleh suatu sumber bunyi. Bunyi gitar berbeda dengan bunyi biola. Itu karena ada warna bunyi. Perbedaan tersebut terjadi karena gabungan nada atas dan nada dasar dari sumber bunyi berbeda-beda walaupun frekuensinya sama. Keempat, batas pendengaran. Manusia dan hewan dilengkapi dengan alat pendengaran. Namun, kemampuan pendengarannya berbeda-beda. Batas kemampuan pendengaran diukur berdasarkan frekuensi bunyi. Yang pertama, manusia normal memiliki batas pendengaran antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Daerah frekuensi tersebut dinamakan frekuensi audio. Yang kedua, sedangkan daerah frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Daerah di atas frekuensi dengar atau di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Beberapa hewan mampu mendengar bunyi ultrasonik, bahkan hewan seperti kelelawar yang memiliki alat penglihatan tidak sebaik alat pendengarannya, menggunakan bunyi ultrasonik untuk mengetahui benda yang ada di depannya. Dan taraf intensitas. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah, sehingga muka gelombangnya berbentuk bola. Intensitas bunyi adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya. Keterbatasan pendengaran telinga manusia, maka para ahli menggunakan istilah dalam intensitas bunyi dengan menggunakan ambang pendengaran dan ambang perasaan. Yang pertama, intensitas ambang pendengaran, yaitu intensitas yang bunyi terkecil yang masih mampu didengar oleh telinga, besar ambangnya pendengaran berkisar pada 10-12 watt. Intensitas ambang perasaan yaitu intensitas bunyi yang terbesar yang masih dapat didengar telinga tanpa menimbulkan rasa sakit. Besarnya ambang perasaan berkisar pada 1 watt. Selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini yaitu handphone, aplikasi transmitter. Yang ketiga motor. Motor ini saya menggunakan Beat, Vespa, dan MX King. Cara kerjanya yaitu siapkan ponsel yang telah terinstall transmitter, siapkan 3 motor berbeda jenis. Selanjutnya buka aplikasi transmitter pada ponsel yang sudah kalian unduh.
Yang keempat, nyalakan mesin motor. 3 mesin motor yang berbeda dengan RPM yang berbeda-beda. Lalu, mulailah mengukur pada 100 meter dalam waktu 1 menit setiap pengulangan. Buat pengulangan praktikum sebanyak 3 kali pada tingkat level kecepatan motor yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, rekam dan catat hasilnya. Hasil praktikum percobaan dalam 1 menit pada setiap siklus berbedanya antara lain seperti berikut. Motor beat dengan kecepatan 10 rpm dengan minimum 39,7, maksimumnya 76,7 dengan rata-rata 50. Motor MX King dengan kecepatan 40 rpm, minimumnya 41,4, maksimumnya 79,8 dengan rata-rata 70. Sedangkan untuk motor Vespa yang kecepatan 50 rpm, minimumnya itu 40,1, maksimumnya 76,0 dengan rata-rata 70. Ikan. Ulangi lagi nggak? Ulangi lagi nggak? Nggak usah, nggak usah. Iya. Belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, tingkat kebisingan pada knalpot setiap motor itu berbeda jenis dan akan berpengaruh pada intensitas yang dihasilkan. Semakin besar tingkatan RPM yang dihasilkan pada motor, maka semakin besar pula intensitas bunyi yang dikeluarkan dan akan berakibat pada tingginya resiko kebisingan dari motor tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari praktikum percobaan kipas angin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.